Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter yang pertama atau pertemuan pertama. Kita akan membahas soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita lihat pada soal yang pertama, tinggi maksimum yang dapat dicapai benda B diukur dari tanah adalah, ini adalah ilustrasi gambar yang disediakan, ya. MA-nya adalah 5 kg, MP-nya adalah 3 kg, sehingga sistem akan bergerak, ya. A akan turun, B akan naik. Maka mula-mula tinggi A adalah 4 meter. Kita disuruh mencari tinggi B setelah bergerak. Inilah pilihan jawaban yang disediakan, ya. Kita bahas bersama-sama. Tinggi maksimum B berapa kalau diukur dari tanah? Kita lihat pada persamaan gerak pada B, maka pada B adalah T sama dengan MPG ditambah dengan MP dikalikan dengan A. Ya. Ini bergerak naik, maka bebannya akan bertambah. Ya. Kemudian pada waktu benda A, maka pergerakan benda A akan turun sehingga T sama dengan MAG, ya, dikurangi dengan MA dikalikan dengan A. Sistem ini memiliki percepatan yang sama, maka dengan demikian, ya, digabungkan persamaan A dan B menghasilkan persamaan bahwa A sama dengan MA dikurangi MP dibagi dengan MA ditambah MP dikalikan dengan G. Kita masukkan di sini, ya. Maka ini 5 dikurangi 3 dibagi dengan 8, kan itu. Maka sama saja, ketemunya adalah 5/2, ya, di meter per sekon kuadrat. Kalau dimasukkan angkanya, ya. Maka dengan demikian, kecepatan benda B ketika A mencapai tanah atau mencapai lantai adalah phase B sama dengan akar 2GH. Ini adalah persamaan biasa, bisa dicari dari hukum kekekalan energi, juga bisa dicari dari faktor gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Maka dengan demikian VB-nya sama dengan akar 2AH, ya. Karena sudah diwakili dengan A dengan harga 5/2 meter per sekon kuadrat. Sehingga persamaannya pada VB sama dengan, ya, akar dari 2 dikalikan 5/2 dikalikan dengan 4. Ini adalah bentuk keadaan mula-mulanya, ya, dipakai untuk B pada waktu sistemnya sama-sama bahwa A turun, B itu naik. Maka dengan demikian hasilnya adalah akar 20 meter per sekon, ya. Ini adalah 1, maka, ya, ini adalah 4 kali 5 adalah 20, ya. Maka dengan demikian tinggi maksimum benda itu menjadi dari, ya, H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ini adalah pada gerak vertikal ke atas, ya. Maka dengan demikian HB maksimum, ya, sama saja sama dengan H pada waktu A ditambah dengan VB kuadrat dibagi dengan 2G. Jadi yang dicapai oleh benda B, ya, ditambah dengan H mula-mulanya. Maka dengan demikian 4, ya, ditambah dengan akar 20 dikuadratkan adalah 20 dibagi
2 dikalikan 10. Maka dengan demikian ya, maka ini adalah berapa? 20 bagi 2 10, 10 bagi 10 1, maka HB maksimumnya adalah 5 meter. Jadi setelah sistem ini bergerak, maka B naik hanya bisanya menaiknya seluruhnya adalah 5 meter. Jadi ya, mula-mulanya 4, maka maksimum yang dicapai setelah 4 itu adalah 1 meter. Maka ketemunya adalah 5 meter. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu caranya kita mengambil persoalan pada nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah balok kayu yang beratnya 800 kg meluncur pada bidang datar kasar dengan percepatan tetap. Ya. Jika koefisien gesek kinetik antara bidang dan balok adalah 0,2, ya, besarnya gaya gesek, ya, kinetiknya adalah berapa Newton. Ini pilihan yang ada, ya. Maka kita bahas bersama-sama, ya. Masanya 800 kg, koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2, berapakah F gesekannya atau gaya gesekannya berapa, ya. Gaya gesek yang terjadi pada bidang kasar berbanding lurus dengan koefisien gesekannya dan gaya normalnya. Maka dengan demikian, ya, F gesekan sama dengan mu dikalikan dengan N. Sehingga N sama dengan M kali G. Maka dengan demikian, F gesekannya sama dengan, ya, mu dikalikan dengan mg. Maka dengan demikian 0,2 dikalikan 800 dikalikan dengan 10. G-nya adalah 10. Maka dengan demikian ketemunya adalah 1600 Newton. Nah, itu, ya. Ini adalah persamaan biasa sebagai dasar kita untuk mempelajari persoalan-persoalan yang lain pada gerak atau pada dinamika gerak lurus. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah mobil bermassa M diparkir pada jalan menanjak dengan sudut theta terhadap bidang horizontal. Jika gaya gesek diabaikan, G adalah percepatan gravitasi, maka gaya yang harus dihasilkan oleh rem tangan mobil agar mobil tidak meluncur besarnya yang A G sin alfa, ya, G cos theta, G sin theta, G cos theta, MG tangan theta, MG cos theta, MG sin theta. Maka kita bahas bersama-sama. Kita lihat gaya yang bekerja pada mobil pada bidang miring. Ini adalah bentuk ilustrasinya. Maka yang menyebabkan benda itu turun adalah MG sin theta. Maka dengan demikian, ya, MG sin theta, ya, untuk menuju ke bawah mobil, kemudian ini adalah rem tangan yang bekerja, maka dengan demikian MG selalu menuju pusat bumi. Jadi inilah gaya yang bekerja, ya, vektor yang bekerja pada benda atau pada mobil, ya, maka besarnya gesekan pada rem itu harus sebanding dengan MG sin theta. Maka dengan demikian gaya pengereman sama dengan gaya gesekan yang berlawanan dengan arah percepatan benda atau gaya searah dengan gerak benda. Maka dengan demikian sigma F sama dengan 0 supaya bisa ditahan, sehingga F rem atau gaya pada rem sama dengan MG sin theta. Ini yang kita inginkan, maka jawabannya adalah yang E, ya, untuk menahan supaya berhenti, ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3, ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Jika besar gaya F sama dengan 20 Newton, ternyata balok bergerak dengan percepatan tetap.
maka besar koefisien gesek ya, antara balok dan bidang adalah, ini ilustrasi gambarnya, gaya gesekannya adalah gaya 20 Newton adalah menahan benda ya, menahan benda ya, sehingga nantinya akan membentuk bahwa ini merupakan bentuk adanya sin dan cos pada gaya. Inilah pilihan jawaban yang terjadi. Jadi pada 20 Newton ini ada yang searah dengan sumbu X dan ada yang searah dengan sumbu Y. Maka dengan demikian ya, kita lihat ya. Maka pada gaya 20 Newton ini ada yang menahan searah sumbu X, ada yang menahan dengan searah sumbu Y. Pada benda ada mg sin theta, ada mg cos theta. Ya. Maka dengan demikian pada kecepatan tetap ya. Dengan demikian ini mengatakan benda akan bergerak ya. Sehingga persoalan pada sumbu Y ya, bahwa n-nya yang ini sama dengan atau berlawanan dengan Fy ya. Kemudian searah dengan Fy adalah mg cos theta. Maka dengan demikian n itu sama dengan mg cos theta ya. Mg cos theta ditambah dengan Fy. Fy adalah F sin theta kan itu. Ini adalah F cos theta. Maka n sama dengan mg cos theta ditambah dengan F sin theta. Jadi n berlawanan arah dengan mg cos theta dan Fy. Fy-nya sama dengan F sin theta. Ini adalah persamaan pada sumbu Y. Sekarang kita lihat persamaan pada gaya gesekan yang terjadi pada benda dan balok adalah sama dengan mu n. N-nya adalah mg cos theta ditambah dengan F sin theta ya. Maka mu perkalian dari mg cos theta ditambah dengan F sin theta. Jadi kalau tidak ada gaya ini maka mg cos theta, karena ada yang searah dengan sumbu Y menjadi F sin theta. Itu persamaan pada sumbu Y. Sekarang pada sumbu X ya. Maka pada sumbu X ya, karena mengatakan bendanya akan bergerak, maka ini ya berarti seolah-olah dorongan gaya itu benda akan naik ke atas ya. Maka dengan demikian negatif mg sin theta ya. Ini searah Fg-nya, maka negatif Fg sama dengan F ya cos theta, atau Fx-nya sama dengan F cos theta. Jadi seolah-olah benda akan terdorong ke atas, mau atau akan terdorong ke atas. Maka dengan demikian ini bertanda negatif semuanya ya. Maka negatif mg sin theta dikurangi Fg sama dengan F cos theta. Maka dengan demikian ini dimasukkan nilai Fg-nya, maka ya Fg sama dengan F cos theta dikurangi dengan mg sin theta ya. Maka diambil ini bertanda positif ke arah kanan ya. Maka dengan demikian akan menjadi F cos theta dikurangi dengan mg sin theta. Baru dimasukkan persamaan Fg pada sumbu Y, maka ya mu perkalian dari mg cos theta ditambah dengan F sin theta sama dengan F cos theta dikurangi mg sin theta. Maka dengan demikian ya, mu-nya sama dengan F cos theta dikurangi mg sin theta dibagi dengan mg cos theta ditambah dengan F sin theta. Maka dengan demikian kalau dimasukkan angkanya, ini 20 Newton ya, masanya 2 kg dengan sudut 30 derajat, dimasukkan angkanya ya, datanya dimasukkan ini, maka koefisien gesekan yang dibutuhkan adalah 1/7 ya. Silakan dibuktikan menjadi ketemunya adalah 1/7. Jadi jawabannya adalah yang D. Inilah yang diinginkan pada sumbu Y adalah merupakan resultan dari Fy ditambah dengan mg cos theta itu sama dengan n.
Fg-nya sama dengan mu dikalikan dengan N, inilah persamaan yang diinginkan. Pada sumbu X juga demikian ya. Ini seolah-olah akan ke atas ya. Maka yang searah dengan Fx ya, yang berlawanan dengan Fx adalah Mg sin theta dan Fg-nya. Maka dengan demikian kita menemukan persamaan mu sama dengan F cos theta dikurangi Mg sin theta dibagi dengan Mg cos theta ditambah dengan F sin theta, dimasukkan keseluruhan data ini menemukan harga mu-nya sama dengan 1/7. Ya, itu caranya ya. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Sebuah gaya horizontal bekerja pada massa yang dapat bergerak bebas di atas bidang datar kasar. Mungkinkah gaya tersebut menghasilkan percepatan? Jika besar gaya lebih kecil daripada berat massa tersebut, jelaskan. Maka dengan demikian ya, dari persoalan ini mengatakan bahwa kalau gaya yang bekerja lebih kecil ya, maka dengan demikian apakah betul ada percepatan yang terjadi ya? Maka dengan demikian kita lihat ya, pada bidang datar yang kasar itu ya, bidang datar yang kasar akan memiliki koefisien gesek statis ya. Maka dengan demikian ya, 0 diantara gesek statis atau koefisien gesek statis dan diantara 1. Kalau gaya geseknya kinetik, maka dengan demikian juga diantara 0 dan 1. Tetapi secara umum ya, bahwa gaya gesek kinetik itu lebih kecil daripada gaya gesek statis. Maka dengan demikian koefisien gesekan kinetik itu lebih kecil daripada koefisien gesek statis ya. Maka dengan demikian ini dikatakan maksimum, ini dikatakan minimum ya. Maka dengan demikian syarat yang harus dipenuhi ya pada benda supaya bisa bergerak apabila kan itu. Kalau gayanya lebih besar daripada gaya gesekannya, maka dengan demikian F lebih besar dari mu K dikalikan dengan Mg. Ini persyaratannya demikian kalau bendanya akan bergerak, kalau bendanya itu bergerak ya dengan percepatan tetap. Maka dengan demikian untuk gaya yang lebih kecil dari berat benda atau F-nya lebih kecil daripada W, gaya F berkemungkinan menghasilkan percepatan dengan nilai koefisien gesek antara massa dan bidang kasar harus memenuhi syarat apa? F sama dengan F lebih besar daripada mu K dikalikan dengan Mg ya. Maka dengan demikian F-nya kalau ingin lebih kecil daripada W, tetapi setelah sistemnya bergerak, maka gaya harus lebih besar daripada gaya gesekan kinetiknya. Inilah yang kita inginkan, boleh tetapi harus memenuhi syarat bahwa F atau gaya luar yang bekerja harus lebih besar daripada mu K dikalikan dengan Mg atau dikalikan dengan gaya gesek kinetiknya. Jadi itu yang diinginkan pada soal nomor 5 ya. Boleh tetapi harus sama F-nya lebih besar daripada mu K dikalikan dengan Mg. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Jadi itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.